Nah, teman-teman, balik lagi nih sekali ini sama aku Noval. Nah, sebelumnya kan kita udah ngebahas nih apa sih pengertian diferensial itu, terus apa macam-macam apa aja sih rumus-rumus diferensial baku sama diferensial rumpun, terus juga ada contoh-contohnya, terus juga ada perkalian dua fungsi, ya dua fungsi turunan dan pembagian dua fungsi turunan juga nih teman-teman. Ya kan? Sebelumnya kan udah dibahas tuh. Nah, teman-teman mikir nggak sih, teman-teman bertanya-tanya nggak sih kayak buat apa sih kita belajar materi diferensial ini teman-teman? Kayak terus juga pengaplikasiannya bagaimana, terus implementasinya seperti apa gitu kan. Nah, ternyata teman-teman diferensial ini juga bisa kita gunakan buat nyari titik ekstrim atau titik minimal atau titik minimum atau titik maksimal teman-teman. Nah, jadi teman-teman, turunan ini tuh bisa digunakan buat menentukan harga ekstrim nih dari suatu persamaan. Dimana jika kita diberikan fungsi y sembarang seperti misal ax kuadrat plus bx plus c, kita bisa dapetin bahwa a itu lebih dari 0, yang mana seperti yang kita tahu grafiknya itu seperti ini ya teman-teman. Dia ngebuka ke atas. Kalau misalnya A itu lebih dari 0, kalah. Nah, kalau misalnya grafik yang didapatkan dari persamaan tersebut adalah maka grafik yang akan didapatkan dari persamaan tersebut adalah grafik minimal. Nah, terus jika A-nya lebih dari 0, maka grafik yang didapatkan adalah grafik maksimum. Yang grafiknya seperti ini, teman-teman. Dia ngebuka ke bawah. A kurang dari 0. Nah, kalau misalnya kita lihat dari misalnya ada suatu fungsi seperti ini nih. Min 3x kuadrat min 6x plus 6 y sama. Nah, kalau misalnya kita lihat cuma dari sini, a-nya ini kan kurang dari 0 ya. Berarti kan kita pakai diagram yang seperti ini. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih dia melewati titik apa aja, terus apakah yang titik mana aja, titik mana yang titik maksimumnya, ya kan? Nah, maka dari itu kita bisa pakai diferensial ini buat nyari titiknya, teman-teman. Nah, teman-teman, buat mencari harga ekstrimnya, kita tuh harus melewati beberapa langkah-langkah dulu nih, teman-teman. Nah, yang pertama, buat menentukan harga ekstrim suatu persamaan, kita perlu beberapa langkah untuk menentukannya. Yang pertama nih, kita harus menentukan turunan dari fungsi kuadrat yang didapatkan. Lalu kita mencari titik kritisnya, dan dari situ baru kita dapat mencari harga ekstrim, teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa diferensial itu dapat digunakan untuk mencari gradien garis yang bersinggungan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, jika gradien turunan adalah y aksen sama dengan 0, maka garis tersebut bersinggungan dengan titik maksimum atau minimum dari grafik fungsi tersebut, teman. Namun, jika y aksennya itu plus, maka gradien garis yang bersinggungan adalah naik. Dan jika y aksennya itu sama dengan minus, maka gradien garis yang bersinggungan adalah turun. Contohnya kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya y aksen gradien garis yang bersinggungan adalah naik, itu kan seperti ini, ya kan? Dia tuh naik. Nah, habis itu ketika dia mencapai puncaknya, titik puncaknya ini itu sama dengan 0, teman-teman. Oke? Itu sama dengan 0. Habis itu setelah melewati titik puncak, dia itu bakal turun. Yang mana ini itu plus, ini minus. Makanya kita bisa tahu ini itu titik maksimum atau minimum. Nah, berarti kan ini titik maksimum karena dia mengarah ke atas, ya kan? Nah, kalau dia mengarah ke bawah, titik minimum itu seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya ini koordinat kartesius, terus misalnya yang minus duluan nih. Berarti kan dia turun dulu. Nah, setelah dia mencapai titik minimumnya, kita tandain di sini misalnya 0.
Ini minus karena dia turun, grafik awalnya itu turun, lalu dia naik, baru plus. Nah, ini baru titik, ini titik minimum, sorry. Ini maksimum. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, gimana cara kita cari tahu ini? Cari tahu grafiknya ini seperti titik minimum atau maksimumnya? Nanti kita bakal bahas teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita bakal lanjut masuk ke contoh. Nah, di sini aku punya persamaan fungsi. Nah, oke teman-teman, kita bakalan masuk ke contohnya. Misalnya di sini aku punya fungsi y sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 6. Nah, kita cari dulu turunannya teman-teman. Ya, aksennya itu sama dengan 2 di 2 nya turun, dari pangkatnya turun, dikali min 3x. Nah, karena 2-nya ini sudah turun, maka 2 dikurang 1, pangkatnya dikurang 1 ya teman-teman, jangan lupa. Plus 6x nya itu kan sama dengan 6 turunannya, plus 6 nya itu karena nggak ada aljabarnya jadi 0 ya teman-teman. Ini plus 6 plus 0 sama aja, berarti kan ya aksennya sama dengan 6 min 6x pangkat 1 plus 6 sama dengan 0. Nah, ini sama aja 6x min 6x sama dengan min 6x sama dengan 1. Nah, kita dapat nih x nya sama dengan 1 nih teman-teman, ya kan? Udah, kita inget-inget dulu. Taruh di sini x nya minus 1. Nah, y nya kita kan belum tahu nih, y nya kita harus cari dulu nanti. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ini udah paham ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Nah, habis itu kita untuk menentukan adanya harga ekstrim, kita bisa buat garis bilangan untuk menentukan gradien yang ada di samping titik kritis. Maka nilai ini dapat disubstitusikan ke dalam y aksennya. Sebelumnya y aksennya itu kan sama dengan minus 6x plus 6, ya kan? Nah, kita bikin garis bilangan dulu kayak gini. Nah, ini gunanya seperti ini tuh buat kita bisa cari tahu nanti diagramnya akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Untuk cari titik maksimum, untuk cari diagram ini tuh bakal jadi titik minimal apa maksimal sih. Nah, caranya karena kita tahu y-nya itu 1. Nah, karena kita tahu y-nya itu 1, maka di tengah ini kita tulis 1. Nah, 1 ini dia bakal 0. Ini titik 0-nya. Seperti yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Ini kalau misalnya diagramnya seperti ini, titik paling bawahnya ini, titik minimalnya ini 0. Titik yang ini minus. Ini plus. Karena dia naik, yang ini turun. Oke. Dan juga sebaliknya. Kita bakal cari diagramnya nanti bakal seperti apa pakai ini. Nah, kalau misalnya dalam sumbu kartesius itu, kalau misalnya di sini 1, di sebelah kirinya itu kan 0. Di sebelah kanannya itu 2 kan, teman-teman. Nah, dari sini kita itu bakal masukin ke rumus y aksennya. Nih, contoh y aksennya sama dengan minus 6x plus 6. Y aksennya sama dengan minus 6 dikali 0 plus 6. Maka ini kan min 6 dikali 0 itu kan 0 tambah 6. Berarti kan sama aja 6. Nah, berarti di sini 6 itu kan positif. Berarti kita pakai positif gitu. Nah, kalau mau lanjut lagi cari,
Berarti kan yang sebelah sini kan minus. Tapi kalau mau dicari, kita masukin yang 2. Oke. Kita masukin y aksennya sama dengan minus 6. Karena ini x, karena x-nya kita masukin jadi 2. 6 dikali 2 plus 6. Sama aja berarti kan min 12 plus 6. Sama aja min 6. Nah, karena minus 6 ini negatif, sama kan? Sama aja negatif. Gitu teman-teman. Berarti nanti dihapus dulu. Berarti nanti grafiknya itu bakal seperti ini teman-teman, ke bawah. Oke. Ini titik minimumnya. Sorry, maaf. Berarti nanti grafiknya itu bakalan seperti ini teman-teman. Oke. Ini titik maksimumnya, ini maxnya di 1, di titik 1. Terus ini karena ini plus, dia naik, baru ini minus, maka dia turun. Makanya seperti ini teman-teman. Maxnya, titik maxnya itu ada di titik di x-nya itu 1. Nah, karena kita baru tahu nih titik maksimalnya itu x-nya di 1, cuman y-nya kan kita belum tahu. Nah, y-nya itu kita harus cari lagi teman-teman. Gimana carinya? Ini sebentar, ini hapus dulu ya. Nah, gimana cari y-nya teman-teman? Sebelumnya fungsi aku kan punya fungsi y sama dengan min 3x kuadrat min 6x plus 6 sama dengan 0, ya kan? Nah, ini plus ya. Nah, terus ini tinggal dimasukin aja teman-teman. Kan yang kurang di sini kan variabel x doang. X-nya kita udah dapat 1. Nah, berarti kita tinggal masukin aja y sama dengan minus 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1 ditambah 6. Oke. Y sama dengan berarti kan ini jadi minus 6. Minus 6. Minus 3 ditambah 6 ditambah 6. Berarti y-nya itu ada di minus 3 plus 6 jadinya kan 39. Nah, ini ketemu deh. Titik maksnya itu di 1 sama 9. Jadi nanti grafiknya itu bakal seperti ini teman-teman. Ini misalnya koordinat kartesiusnya. Karena y-nya itu 9, maka y-nya itu di atas, satunya itu di sini. Nah, berarti kan di sini titiknya. Jadi dia bakal seperti ini. Titik puncaknya di sini, baru turun. Oke. Sisinya 0. Karena di sini tadi plus, dia naik dulu, baru turun. Dia tuh minus. Oke. Itu ya teman-teman. Untuk pengaplikasian untuk mencari titik harga ekstrim, titik maksimal dari fungsi kuadrat teman-teman. Gitu. Nah, kita bakalan lanjut ke contoh pengaplikasian di dunia nyata nih contohnya teman-teman. Nah, sekarang misalnya aku punya contoh selembar plat berbentuk persegi panjang berukuran 24 dikali 9 desimeter. Kita gambar dulu. Contohnya berarti kan ini seperti ini ya teman-teman, persegi panjang 24 sama 9. Nah, pada keempat ujungnya dipotong bujur sangkar kecil berukuran sama, lalu sisinya dilipat ke atas sehingga membentuk kotak tanpa tutup. Oke, jadi pada keempat ujungnya dipotong bujur sangkar. Bujur sangkar itu sama aja persegi ya teman-teman. Kecil berukuran sama, lalu sisinya dilipat ke atas. Nah, berarti ini kan dia dilipat nih. Setiap
ujungnya, setiap sudutnya. Oke, kita bayangkan ini tuh dilipat ke atas. Jadi kan kayak begini teman-teman ya. Dilipat persegi, terus juga ini dilipat persegi, dipotong, lalu dipotong dulu persegi. Nah, berarti ini kan awalnya 24 ya. Nah, kita misalkan contohnya ini 1 1 1 1 1 1 1. Nah, kenapa 1? Karena kita belum tahu nih kita dipotongnya berapa, ya kan? Nah, karena ini dipotong nih, kedua sisinya itu dipotong sama karena persegi itu kan sisinya sama, teman-teman. Persegi itu rusuknya kan sama. Berarti ini 24 minus 2x jadinya kan. Panjang ini nih. Panjang yang merah ini. Nah, berarti kan panjang yang merah ini jadinya 24 minus 2x. Kenapa 2x? Karena ini kita masih bayangkan ini tuh dipotong sebesar x. Jadi 24 minus 2x karena di sini di sisi kiri sama sisi satunya lagi, ya kan? 24 minus 2x. Begitu juga yang 9. Nah, ini yang merah ini jadinya kan 9 minus 2x. Karena kita nggak tahu nih x-nya ini berapa. Tapi karena ini ada 2, x ditambah x jadinya kan 2x. Nah, terus ini dikurang. Karena awalnya itu kan panjangnya lebarnya 9. 9 dikurang 2x gitu, teman-teman. Nah, ini kita udah dapat nih, teman-teman. Berarti kan kita tuh dapat panjang bendanya itu sama dengan 24 minus 2x. Nah, lebarnya sama dengan 9 min 2x. 9 min 2x. Nah, tingginya berapa? Tingginya sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dilipat ke atas sama aja kan tingginya 1 nih. 1 di sini. Kan? Kalau dilipat ke atas itu berarti kan jadi 1. Nah, berarti T-nya itu sama dengan x, bukan 2x ya. Nah, udah dapet nih. Kita tinggal cari volumenya. Seperti yang kita tahu, volumenya itu sama dengan P volume persegi panjang itu kan sama aja P kali L kali T, ya kan? Berarti sama aja 24 2x dikali 9 min 2x dikali x. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa volumenya itu sama dengan Nah, berarti di sini kita pindahin dulu ke atas. V-nya itu sama aja 4x pangkat kubik dikurang 66x pangkat kuadrat ditambah 216x, teman-teman. Nah, ini kita turunin dulu, teman-teman. V aksennya berarti sama aja 4 dikali 3 12x, jangan lupa 3 dikurang 1 2 dikurang 66 dikali 2 132 x 2 dikurang 1 ini pangkat 1 ditambah 216x itu kalau diturunin jadi 216 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanain, teman-teman. Ini kalau misalnya kita bagi 12, V aksen sama dengan x kuadrat ditambah 11x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, ini kan kita punya dua x nanti bakalnya. Nah, ini faktor ini kan kita dapat x faktornya sama dengan x minus 9 sama x minus 2, ya kan? Sama dengan 0. Nah, berarti x-nya
itu sama dengan 9, X dan X-nya sama dengan 2. Nah, gimana kalau misalnya 2 seperti ini? X-nya sebelum gimana kalau misalnya X-nya itu 2? Nggak kayak tadi X-nya kan cuma 1. Nah, berarti kita harus ngitung 2 kali teman-teman. Buat nyari yang mana titik mana yang maksimum, titik mana yang minimum teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu. Sebelumnya kita pakai yang cara tadi teman-teman, yang seperti ini. Nah, kayak ini sama, karena ada 2 kita bikin 2. Oke. Nah, nolnya itu di 9 sama 2. Ini titik nolnya. Titik nolnya. Sorry, 9 sama 2. Nah, titik nolnya di sini. Kita hapus sebentar. Nah, kalau misalnya di dalam koordinat Cartesius, 9 ini sebelah kirinya kan berarti 8. Sama sebelah kanannya berarti 10. Kalau 2 kiri itu 1 sama 3 kan teman-teman. Nah, berarti dari sini tinggal dimasukin aja ke rumus yang Nah, karena sudah didapat seperti ini, maka kita hitung nih. Kita masukin 8 ini ke rumus V aksen yang tadi, yang mana V aksen sama dengan X pangkat 2 dikurang 11X ditambah 18 teman-teman, ya kan? V aksen ya berarti sama dengan 8 dikali 8, 64 dikurang 11 dikali X berarti kan 88 ditambah 18. Nah, ini minus ya teman-teman, karena 64 dikurang 88 itu berarti kan berapa tuh? 20 berapa ya? 24 ya? 24 di 20 minus 24 sama 18 jadi kan minus 6 ya, sama dengan minus 6. Berarti ini kan minus nih, ini minus, ini plus. Nah, yang ini kita masukin lagi pakai rumus yang V aksen tadi. Kita masukin langsung aja teman-teman. V aksen sama dengan 1 dikurang 11 kali 1 ditambah 18. Nah, ini sama dengan 1 dikurang 11 ditambah 18. Berapa nih jadinya? 6 ya teman-teman. 6. Bentar. Jadinya 1 dikurang 11 itu berarti kan 10. Minus 10 ditambah 18 berarti kan 8. Nah, yang ini plus, ini minus. Oke. Nah, karena yang ditanya volume maksimum, maksimumnya, maka kita pakai yang ini. Karena nanti kalau misalnya grafik yang ini dia bakal jadi kayak begini. Karena dia turun dulu, minus dulu ya kan. Berarti dia turun dulu dari atas ke bawah, baru mencapai titik 0 di angka di 9, baru dia naik lagi. Nah, kalau misalnya kita pakai yang kanan, grafiknya itu bakal seperti ini. Dia naik dulu, capai titik 0, baru turun. Nah, maka yang akan kita pakai, yang bakal menjadi titik maksimum kita, itu yang ini teman-teman. Yang 2, sorry. Kita bakal pakai 2. Oke, yang minimal kita bisa hapus biar bisa muat space. Oke. Nah, oke deh, kita hapus aja dah. Kita pakai 2 ya teman-teman, bukan pakai 9. Oke. Nah, karena kita pakai yang 2, berarti kita bisa dapat volumenya teman-teman. Volumenya itu sama dengan volumenya kan tadi sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 66x pangkat 2 ditambah 216x. Nah, maka volumenya itu sama dengan
4 kali 2 pangkat 3 dikurang 66 kedua pangkat 2 ditambah 200. Oh sorry. Ditambah 216 kali 2. Oke. Maka kita bisa dapat V-nya itu sama dengan 200 dm kubik. Nah, kita juga bisa tahu nih. Kita juga bisa tahu jadinya PLT-nya itu berapa. Nah, P-nya itu di sini sama dengan P-nya kan di sini 24 minus 2x. 24 minus 2 pangkat 2. Nah, berarti panjangnya itu 20 ya kan? Karena 2 kali 2 4, 24 dikurang 4 sama dengan 20 diameter. Nah, lebarnya sama dengan 9 dikurang 2 kali 2. Lebarnya itu berarti 5, teman-teman. 5 desimeter. Sementara tingginya itu sama dengan 2 desimeter. Nah, ini ya teman-teman, nyari P panjang, lebar, sama tingginya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Makasih udah nonton, makasih perhatian sama waktunya. Saya out, bye-bye.